Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini saya di depan All New Terios. Oke, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang All New Terios ya, dari awal pembelian kemudian sampai ke sekarang. Ini udah hampir 1 tahun ya, dari bulan Februari sampai bulan Desember. Nah, apa aja yang sudah saya lakukan kepada All New Terios ini, nanti teman-teman bisa cek dan kalian pun bisa melakukan hal yang sama, modifikasi atau perbaikan ringan untuk menambah fungsional dan safety dari All New Terios yang tipe X. Teman-teman semuanya, untuk pertama kali setelah saya beli All New Terios ini di Februari 2024, nah yang biasanya sering sekali jadi keresahan saya adalah biasanya untuk ini ya, apa sih namanya, fender ya, ini bahasa ini kan fender. Itu biasanya kan nggak ada ini ya, untuk standar itu nggak ada mudguard atau penahan lumpur ya, atau bahasa teknisnya itu mudguardnya namanya ya, mudguard atau penahan lumpur. Nah, kalau nggak ada ini, maka percikannya debu, tanah, pasir itu biasanya akan langsung nempel. Jadi pertama kali saya bawa itu dalam kondisi seminggu ini udah kotor sekali ya, bahkan kadang itu kalau kecepatannya agak kencang itu bisa naik sampai ke atas sana. Nah, makanya saya langsung nggak lama langsung beli ini, karena ini saya pikir penting ya, agar pintu ini lebih terlindungi, nggak cepat kotor, juga nanti nggak banyak aspal atau pasir-pasir yang bisa bikin baret. Ini kan aspal-aspal halus tetap ada ya, tapi nggak separah kalau tidak ada ini gitu ya. Kalau ini kan lebih aman ya. Nah, ini yang belakang juga sama. Untuk yang belakang, itu nanti di sininya tuh banyak sekali kayak pasir-pasir pada nempel di sini nih ya, di sini ya, jadi ini depan belakang. Nah, untuk mudguard ini kisaran harganya sekitar 65 sampai 68 ya ribu, 65 sampai 80 ribu, maaf, dapat 4. Dan pemasangannya mudah ya teman-teman ya, karena sudah disertakan untuk klip ya. Ini ada klipnya, kemudian juga ada baut, sudah disertakan, jadi mudah sekali. Dan kalau teman-teman ada kesulitan, nanti saya sertakan link untuk video pemasangannya ya. Jadi klipnya itu bisa dipakai yang lama, kemudian udah ada baut. Ini baut ini teman-teman sih diusahakan pada waktu masang ini dibelokin ya, bannya dibelokin, dan punya obeng plus yang pendek. Kalau nggak punya, beli aja di toko material, itu harganya sekitar mungkin 20 ribuan lah. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama saya lakukan adalah membeli mudguard atau penahan lumpur. Selanjutnya, kemudian ini door guard atau ya penahan karet pintu ya. Kenapa? Karena garasi saya itu sempit ya, garasi sempit. Jadi kalau saya keluar itu pas ini pasti mentok tembok ya. Ini mentok tembok, jadi sebaiknya sih langsung pakai ini, jadi langsung beli ini ya. Ini harganya kalau nggak salah kemarin 25.000 dapat 4. Nah, ini saya beli yang karet nih, yang bagus nih, ada motif-motif batikannya gini. Kalau tulisannya sih bisa merek lain, ini saya pakai merek Toyota ya, pakai merek Toyota. Belakang juga sama tuh. Nah, masangnya teman-teman harus pastikan masangannya posisi mentok di garasi atau tembok, baru dipasang ketemu titiknya ya. Ini juga pada waktu dibuka kena tembok yang mana, baru dipasang door guardnya. Oke, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, saya beli ini ya, ini sama nih. Jadi kalau kita tidak pakai, terutama yang dalam nih teman-teman ya, kalau enggak, biasanya dia akan ada baret-baret kuku halus gitu. Kalau mobil silver nggak terlalu kelihatan, tapi kalau mobil hitam, mobil putih itu cukup kelihatan. Nah, saat ini mungkin hitam nih, tuh lihat, itu ada goresan-goresan kuku ya. Biasanya kalau nggak pakai ini nanti akan bekasnya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian setelah dipasang ini jadi lebih terlindungi, dan juga secara estetik lebih kelihatan ya, pintunya lebih kelihatan gagah gitu ya. Ini kalau nggak salah kemarin harganya sekitar 100 ribuan ya, untuk dapat 4 set. Saya beli ini yang ada tulisannya GR Sport ya, GR-GRan lah ya, karena kan ini bukan bawaannya Toyota ya. Nah, kemudian jangan lupa nanti yang di bagian depan sini tuh, di satu paket ada macam-macam ya. Ada yang buat keyless atau smart keynya, ada juga yang
utuh. Ini saya pasang aja nih, nggak masalah ya. Teman-teman bisa sesuaikan aja karena saat paketannya sudah barengan di situ. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah saya beli mirror ini ya, small mirror. Ini untuk membantu saat kita parkir atau melihat blind spot ya, untuk blind spot di jalan raya atau di tol, juga saat parkir di tempat-tempat sempit baik kanan maupun kiri ya. Kadang kan kita papasan atau kita harus ketemu sama yang dari mobil depan. Nah, ini yang kiri. Jadi ini penting saat kita parkir di tempat yang sempit, misalnya di di belakang, di samping itu ada got, atau ngepasin garis parkir saat mundur. Ini sangat membantu sekali karena ini bisa melihat lebih ke bawah gitu ya. Selain bisa disetel juga untuk mirrornya ya, untuk elektrik mirror bisa setel, tapi ini juga sedikit banyak akan membantu untuk memudahkan saat kita parkir di tempat-tempat yang sempit ya. Itu harganya murah sih, ini sekitar mungkin 20 ribuan lah sekarang ya. Banyak modelnya, tinggal dipilih aja, disesuaikan. Oke, kemudian kalau sisi luarnya itu ya, ini urutannya sih, kalau teman-teman berkenan ya nggak harus urut juga, sesuai kebutuhan saja. Sekarang kita akan lihat dalam ya. Nah, untuk yang dalam ya, yang dalam itu saya beli sarung setir ini sarung setir. Ini harganya sekitar 100 ribuan ya, karena dari dulu itu saya biasa pakai sarung setir. Untuk grip itu lebih empuk ya, lebih empuk, kemudian lebih nyaman saat dipakai, saat muter setir ini. Dan juga di bawah juga ada yang sama juga, ini tebal dan empuk ya. Dan ini untuk kulit jeruknya standar seperti bawaan mobil ya. Dan dalam jangka waktu lama nanti kalau kita mau lepas juga nggak masalah, itu kondisi setirnya masih baru ya, yang bawaannya mobil. Nah itu ya, ini sudah berapa, sudah 4 kalau nggak salah ya. Kemudian selanjutnya adalah saya pasang ini teman-teman, lampu kolong. Bentar saya nyalain ya biar kelihatan. Lampu kolong. Nah, udah nyala merah. Ini menyala gradasi ya, saya setel gradasi, jadi bisa merah, kuning, biru, dan seterusnya secara bergantian gitu ya. Nah itu mulai biru tuh, nah mulai biru, gelap, dia berganti-ganti terus. Tapi bisa di setting, ada remote-nya lupa di mana naruhnya ya. Nah ini remote-nya, nah ini setelannya. Teman-teman bisa cari lampu kolong atau lampu kabin RGB ya, ini bisa setel. Nah saya setel yang auto. Ini autonya mana lupa kemarin, pokoknya otomatis lah ini. Setel otomatis, jadi nggak perlu ngeset lagi gitu ya. Nah sebenarnya untuk yang lampu kabin atau lampu kolong ini teman-teman bisa langsung colok ke sini teman-teman, ke sigaretnya. Cuma yang untuk punya saya itu sudah saya connect kabel lewat ke dalam ya, karena sigaretnya saya pakai buat ngecas. Kalau teman-teman mau ngecas juga bisa, teman-teman pakai beli yang model ini. Jadi untuk ini, untuk casnya bisa, kemudian dia masih ada sigaret lagi sini untuk power ya. Nah cuman yang punya saya ini udah rusak nih. Kalau nggak rusak sih bisa dicolok sini. Jadi teman-teman plug and play aja, nggak usah buka-buka cover untuk nyambung ke dalam. Dan untuk lampunya sendiri itu modelnya panjang ya. Nah modelnya panjang seperti itu udah ada double tape-nya. Itu saya taruh di kanan kiri, sama di belakang itu di bawah jok sini. Bentar ya, kelihatan nggak ya? Nah di bawah jok ya, tempelin di rel kanan kiri ya, di bodi kanan kiri. Ini di sini, oh ya, di kanan kiri ya. Oke, kita ke depan lagi. Oke ya, jadi beberapa itu harganya kalau nggak salah 60 ribuan ya, 60 ribuan. Kemudian selanjutnya head unit teman-teman ya, head unit. Jadi untuk head unitnya ini saya matiin gimana nih, sebentar saya skip dulu ya. Jadi untuk head unitnya itu saya pakai yang
versi Android. Ini versi yang paling murahnya dari Orca, itu harganya sekitar 900 kalau nggak salah ya, 900. Kemudian ada paketan ya teman-teman, kalau masang ini di All Terios X atau Terios X ya, beli ini ya head unit, kemudian beli step down kamera ya, agar kamera bawaannya bisa hidup, kecuali kalau pakai kamera baru nggak masalah, nggak usah beli step down. Kemudian yang ketiga adalah beli colokan konverter ya, jadi dari colokan kabel aslinya mobil itu ke head unit nggak perlu motong kabel, itu ada adapter kabel head unit Android. Nah kira-kira gitu nyarinya, nanti saya coba sertakan linknya di bawah ini ya, deskripsinya. Nah itu harganya sekitar 1 juta berapa ya, komplit sama adaptor sama kabel itu mungkin sekitar 1.200.000 lah. Pasang sendiri juga bisa mudah, yang penting tadi ya nggak perlu nyambung kabel, jadi plug and play aja pakai kabel adaptor Daihatsu gitu ya, yang untuk Terios atau ya untuk Terios. Nanti saya coba sertakan linknya juga di deskripsi ya. Ini 1.200.000 totalnya. Untuk yang versi tingginya sekitar 1.500.000 atau 2 juta ke atas. Nah ini penting buat saya karena biasa di perjalanan itu saya nyetel nyari hiburan itu kan dari YouTube bisa lebih gampang. Tinggal saya pasang wifi, HP yang saya pakai ngerekam ini saya pasang hotspot, jadi saya taruh aja di bawah sini, saya taruh, udah bisa YouTubean, radio dan lain-lain. Tapi tetap secara tampilan dia tetap ada di sini standar ya, walaupun ada nggak rapinya teman-teman nih, karena head unit standar itu sama ukuran rumahannya di Toyota atau Daihatsu itu biasanya lebih kecil, jadi perlu ada apa sih namanya ya, kayak sayap gini, kupingan head unit gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk ini ada paketnya teman-teman ya, paket head unit, kemudian step down kamera ya kalau misalnya pakai bawaannya mobil, tapi kalau nggak pakai kamera baru nggak perlu beli. Kemudian juga ada kabel adapter untuk head unit ke kabel standarnya dari mobil, jadi nggak perlu motong-motong kabel, tinggal plug and play. Dan kemudian untuk USB yang di sini ya, untuk flash disk yang di belakang itu saya cowok di sini, saya masukkan dan saya pasang di sini. Kemudian biar rapi teman-teman bisa tutup pakai Scotlightnya, jadi udah terlihat kayak pabrikan gitu, rapi, jadi nggak kelihatan cowok-cowokan gitu ya. Jadi kalau mau masang flash disk tinggal colok ke sini dan aman ya, jadi rapi juga ya. Kemudian yang berikutnya juga saya pasang monitor teman-teman, monitor yang seperti ini ya. Nah ini monitornya harganya itu kalau nggak salah sekitar 500 atau 600, ini yang murah aja, saya pikir cukup aja. Dan ini agak sedikit longgar, kemarin saya kasih lem aja nih. Jadi kalau teman-teman ini bisa beli yang bagus. Nah kenapa saya nggak suka yang di bawah sini misalnya, jadi kurang rapi ya teman-teman ya, dan itu rawan misalnya nanti kesenggol-senggol saat keluar masuk atau bisa pecah layarnya dan sebagainya. Jadi saya pertahankan model klasik seperti ini, jadi rapi ya, untuk interior tetap rapi ya. Oke itu aja. Kemudian berikutnya yang ini tentu teman-teman pasti butuhkan adalah ini holder HP ini. Harganya waktu itu sekitar 30 ribuan. Saya beli yang namanya ini holder HP transformer, karena seperti lengan robot ya. Di sini bisa untuk muter, bisa gerak, bisa gerak, bisa gerak, bisa gerak, bisa gerak. Jadi 1 2 3 4 5 dan 6 ini buat muter tuh. Nah kemudian saya posisikan di tengah, saya nggak posisikan di kaca karena di kaca itu biasanya kena panas, nanti lama-lama leleh atau lemnya ya. Kemudian juga kadang nanti ada bekasnya di kaca, jadi saya pasang di sini dan udah beberapa bulan kok ini masih kuat ya, nggak masalah. Kemudian juga ada plusnya, yaitu dia posisinya dekat ini ya, lubang ventilasi AC. Jadi kalau kita ngecas kan ada panas ya, baik ngecas atau juga ketika pakai hotspot buat ini, hotspot atau juga pakai map. Pakai map itu biasanya panas. Nah dengan
persis di kena semburan AC ini HP kita tetap dingin ya. Tapi kalau kira-kira kedinginan samping embun, teman-teman bisa geser ke sini ya. Tuh bisa geser. Jadi dia nggak terkena secara langsung. Ini fleksibel ya. Nanti coba saya cari linknya, saya sematkan di deskripsi. Ini harganya 30 ribuan kurang lebih ya teman-teman ya. Nah itu kira-kira untuk yang di dalam. Kemudian apalagi ada satu lagi yang mungkin nggak terlalu penting ya, tapi tampilannya jadi lebih eksklusif adalah ini list chrome. List chrome ini satu roll kalau nggak salah 5.000 atau 7.000 ya di online. Nah, ini tinggal dipotong sesuai ukuran, tinggal diselipin aja ke dalam gini. Ini saya pasang di sini sama di sini nih ya. Jadi ada list chrome-nya, ini kelihatan lebih mewah teman-teman ya. Nah gitu, teman-teman fokus di video ya, jangan fokus ke muka saya karena saya belum mandi nih teman-teman ya. Nah itu list chrome kurang lebih 5.000 atau 7.000-an. Selanjutnya ini 5.000 satu set stiker Dark in the Glow. Jadi ini kelihatan nyala gitu ya teman-teman ya. Ini Dark in the Glow stiker. Jadi teman-teman beli itu harganya 7.000 apa 6.000 kemarin ya. Nih ini masih ada sisanya, ini belum saya pasang yang di belakang. Sama ada garis-garis nih, kelihatan menyala kan. Ini kalau saya tutup nih gelap kan, bawahnya sebenarnya gelap tapi dia lebih kelihatan nyala tuh ya. Dark in the Glow ya, teman-teman tahu lah harganya murah. Kemudian ada lagi nih teman-teman nih, dan itu saya pikir penting ya, penting buat saya ya. Kan saya kalau di jalan itu kalau nggak minum ya ngopi, kalau nggak air hangat ya. Ini oke. Nah ini beli 20 atau 30 ribu lupa saya. Ini sebenarnya aslinya itu dia pakai lem teman-teman, pakai double tape. Biasanya pada ditaruh di sini. Cuma kalau nggak dibaut itu biasanya nggak kuat. Saya udah coba pakai 3M juga kadang lepas ya. Karena ini teksturnya tuh licin kasar ya. Licin kasar gimana ya? Maksudnya teksturnya itu dia kayak kulit jeruk, tapi ada licin-licinnya gitu loh. Kalau kasar sekali malah mungkin nempelnya. Nah itu pernah saya pasang jatuh. Kalau kita bawa kopi panas kan kena kaki lumayan. Akhirnya saya pasang di sini. Ini pemasangannya teman-teman harus nyopot cover ini baru nanti dibautnya, dibaut ke sini. Kalau teman-teman merasa ini terlalu nunduk bisa ditambahkan plat atau ring ya, biar agak tegak, posisinya biar agak tegak ya. Nah jadi kalau sudah seperti ini kalau saya taruh botol itu seperti di mobil-mobil zaman sekarang tuh ya. Ini nggak ganggu setir kok, aman, untuk setir sih aman, nggak ada masalah ya, karena sudah saya coba. Dan teman-teman bisa main juga kan ini untuk naik turun ya, untuk naik turun, jadi nggak terganggu dengan tempat minum ini. Ini harganya murah, hanya 20 atau 30 ribu. Nanti untuk videonya teman-teman bisa cek di playlist Terios di channel ini ya, banyak yang saya videokan di situ untuk membantu teman-teman semuanya. Nah itu yang di interior ya. Kalau untuk ini standar lah teman-teman, pasti butuh ini charger ya, charger yang cari yang fast charging ya. Ini 2, jadi bisa untuk ngecas HP dua-dua. Kemudian yang sini belum saya pasang yang untuk di dalam sini, sebenarnya udah ada tempat powernya. Ini masih standar ya. Kemudian nah saat teman-teman maaf ya baju ya, teman-teman nyandar di sini itu untuk Terios itu di sini posisinya itu rendah ya. Jadi kalau kita pasang siku seperti ini itu nggak nyaman ya, karena posisinya lebih rendah. Teman-teman bisa beli bantal nih. Ini bantal untuk konsol. Harganya kemarin berapa ya? 50.000. Nah 50.000 nih. Ini tebelnya hampir 5 berapa? 4 atau 5 cm ini. Jadi pas. Ternyata setelah saya pasang di sini itu pas antara kanan dan kiri. Ini asli enak banget nih, untuk jarak jauh sih oke. Apalagi kan saya pakai Matic ya, jadi tangan kiri itu relatif nganggur lah, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi lebih baik nyandar aja di sini, kalau nggak megang setir ya. Kalau capek ya nyandar aja gini. Untuk parking brake aman ya, masih kejangkau teman-teman, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, masih kejangkau. Kemudian ini masangnya gampang, ini ada selipannya ya nih. Nah tinggal diselipin aja di dalam sini, tinggal dibuka
buka tutupnya, masukin ke sini, udah beres. Ini lagi saya coba karena lagi dibersihin tadi. Dalam kayaknya sih udah semua ya. Nah tuh untuk yang tadi ya, list chrome yang belakang juga pintunya kelihatan lebih mewah ya, walaupun ini tipe X ya teman-teman. Ini sekali lagi ini tipe X ya. Kemudian lampu kabin ya, lampu LED kabin yang ini ya, jadi saya ganti yang warna putih ya. Sebenarnya sih tujuannya kalau lampu yang standarnya kan itu ya. Nah itu sebenarnya kalau sebentar saja udah panas ya, kalau kita pegang covernya ini panas banget ya. Itu jarang saya nyalain ya, karena kalau lama dia panas. Nah kita ganti yang model LED ya, LED kabin ini itu harganya 10 ribuan. Dia lama pun misalnya dinyalakan lama juga nggak panas, dan itu terang ya. Jadi kalau untuk di dalam, untuk di depan itu biasa kita nyari-nyari barang atau apa, itu lebih terang ya, jadi enak lah gitu ya. Nah, gitu. Nah seperti itu ya, jadi terlihat lebih terang nyalanya. Kalau di belakang, kalau malam-malam tuh gelap, teman-teman kan biasanya bisa sih modif yang ini kan kosong ya. Kalau bawaan untuk yang tipe R atau yang ras kan biasanya ada lampunya di sini. Nah kalau nggak mau bongkar-bongkar, teman-teman beli yang model tempel ya, seperti ini. Itu bisa dicas ya, dicas pakai cas HP di sini ya, ditempel karena ada rekatannya. Kita tinggal nyalain, itu tinggal pencet gini tuh. Kalau matiin tinggal pencet lagi. Ini bisa di kolong juga bisa, mau ditaruh di mana-mana bisa ya. Nah itu praktis ya, lumayan lah. Kalau kita mati lampu di rumah juga bisa dipakai, dicas kemudian tinggal ditempel aja. Cukup untuk buat nerangi bagasi atau waktu malam misalnya nyari barang, kita nggak mau repot modif di sini ya, nyewak di sini juga bisa sebenarnya, cuman saya belum sempet ya. Jadi saya beli aja yang model seperti ini, tinggal pencet, bisa dicas, dan ini cukup awet kok, bisa lama nih tuh ya. Nah untuk yang di luar yang fungsional itu saya pasang fog lamp. Ini saya pasang fog lamp sendiri, nanti untuk caranya ada di playlist.